Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali duduk berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk kembali melanjutkan kajian yang sudah rutin kita jalankan, membaca hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama Syafi'iyah, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Kita di malam hari ini akan membaca hadis ke-20, cuman karena hadisnya pendek, insya Allah kita juga akan mengambil hadis yang ke-21 juga sama-sama pendeknya. Kita baca dulu hadis yang ke-20. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsu al-ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'ud al-Badri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Kata beliau dari Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di antara yang manusia dapatkan, yaitu mereka wariskan secara turun-temurun dari ucapan para nabi yang pertama, itu dari nabi pertama sampai nabi kita Muhammad SAW. Ini kalimat tidak pernah hilang, diwarisi oleh mereka turun-temurun, yaitu ucapan idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Pentingnya itu yang namanya rasa malu. Memiliki rasa malu itu ciri dan tanda kalau kita punya keimanan. Kalau kita punya keimanan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Ini dalam Bukhari Muslim. Rasa malu itu termasuk dari keimanan. Kalau ada orang bersifat dengan sifat pemalu, maka itu tandanya dia adalah orang yang beriman. Dalam hadis yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu, memiliki sifat pemalu, itu merupakan cabang dari cabang keimanan. Bahkan memiliki sifat yang satu ini tidak akan pernah mendatangkan kecuali pasti kebaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dan Imam Muslim, kata beliau, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Memiliki rasa malu itu tidak akan pernah mendatangkan kecuali kebaikan. Bahkan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW katakan, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Kebaikan seluruhnya. Ini Nabi SAW. Bahkan pernah Nabi memarahi seorang yang memarahi saudaranya karena dia sifatnya pemalu. Yaitu dinukil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu.
Beliau bercerita anan Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang laki-laki. Wa huwa yu'atibu aqahu fil haya. Dia sedang memarahi saudaranya karena memiliki sifat malu. Karena dia pemalu. Dia berkata, innaka latastahi. Sungguh kamu ini terlalu pemalu. Dia marahi saudaranya. Ka'annahu yaqul qad adarra bik. Yaitu seakan-akan dia bilang, ini sifatmu ini membahayakan. Itu mencelanya karena memiliki sifat apa? Pemalu. Apa kata Nabi ketika mendengarkan itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang yang tadi itu, al haya'u, kata Nabi, fa'iddahu fa innal haya'a minal iman. Biarkan. Kalau saudaramu punya sifat seperti itu, biarkan. Karena sesungguhnya al-haya minal iman. Memiliki sifat pemalu itu merupakan keimanan. Merupakan keimanan. Dan di sini di hadis yang kita baca ini terdapat isyarat di samping menunjukkan pentingnya rasa malu itu. Di sini juga terdapat isyarat bahwa seorang kalau sudah tidak punya malu lagi, maka dia akan melakukan apa saja yang dia mau. Iya, kita lihat yang nampak binatang. Dia kawin di mana saja, makan apa saja, tidak ada malunya. Syaitan dalam hadis, walaupun ini tidak nampak, tapi Nabi kabar. Itu syaitan kalau dia mau mendatangi pasangannya, biar di jalan dia lakukan. Kenapa? Tidak ada malunya. Karena Nabi isyaratkan, kalau kamu sudah tidak malu lagi, silakan berbuat semau. Maka artinya, ini rasa malu kalau tidak ada, maka seorang akan melakukan apa saja, itu baik ataupun buruk. Makanya disebutkan, dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ya, al-haya wal iman fiqran. Haya, ya, rasa malu dan keimanan itu dalam satu tempat. Dia bergandengan. Artinya seorang kalau ada keimanan, pasti dia memiliki rasa malu. Paling tidak, kalau dia tidak malu kepada manusia sesamanya, dia akan malu kepada Allah. Oh, saya malu kepada Allah. Allah memberikan saya napas gratis, makan gratis, hidup gratis, kesehatan gratis. Dia akan malu kepada Allah. Makanya kadang orang yang beriman itu, ya dia ketika dia bersendiri, dia tidak maksiat. Kenapa? Dia malu. Memang tidak ada orang melihat, tapi Allah alirkan udara di dalam kamarnya misalnya. Dia malu bermaksiat kepada memberikan itu. Karena ini adalah bergandengan. Kalau ada orang beriman, pasti malu. Makanya Nabi SAW katakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin pezina itu berzina. Ketika dia berzina, waktu itu keimanannya bagus. Pasti kalau dia pezina, orang yang turun keimanannya. Demikian pula kata Nabi, la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak akan ada orang pencuri. Ketika dia mencuri, waktu itu dia beriman. Pasti kalau dia mencuri, lagi hilang keimanannya. Lagi hilang rasa malunya. Makanya dia mencuri. Makanya dia mencuri. Lagi hilang keimanannya. Iya. Makanya ini berbahaya sekali kalau rasa malu itu hilang dari kita. Kalau itu hilang, berarti kita binasa. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, innallaha idza arada bi 'abdin halakan naz'a minhu al-haya. Sesungguhnya Allah kalau menginginkan kepada seorang hamba kebinasaan, kalau Allah menginginkan orang itu binasa, hancur dunianya, hancur akhiratnya,
maka Allah akan mencabut darinya rasa malu. Akan mencabut darinya rasa malu. Itu cirinya. Kalau kita melihat orang sudah tidak ada malunya lagi. Maksiat terang-terangan. Iya. Atau tidak terang-terangan tapi dia ceritakan. Dia maksiat malamnya, paginya, tadi malam. Dia cerita. Itu berarti tidak ada rasa malunya. Kalau sudah seperti itu binasa. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak punya rasa malu, sampai kita maksiat terang-terangan, atau kita menceritakan maksiat yang pernah kita lakukan, berarti itu tanda kita tidak diampuni. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah kabarkan kepada Nabi-Nya bahwa semua kesalahan itu sebenarnya dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali yang terang-terangan. Terang-terangan itu bukan terang-terangan melakukan. Dia itu kalau dia melakukan sesuatu, dia ceritakan ke orang. Habis maksiat, habis dosa, dia ceritakan. Padahal kalau orang punya rasa malu, kalau dia punya kesalahan, pasti dia berusaha untuk sembunyikan. Itu pasti. Iya. Itu dipastikan. Kalau dia beriman. Kan orang beriman itu bukan berarti dia tidak pernah bermaksiat. Tidak. Sekuat apapun keimanan seorang adalah pasti jatuh dalam kesalahan. Cuman bedanya orang yang beriman itu tidak ceritakan aibnya. Kesalahannya. Kesalahannya kepada orang. Ini cirinya karena dia malu. Karena dia malu. Ini yang dikatakan oleh Salman ya Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bahwa ini sifat yang satu ini adalah sifat yang terpuji. Jika kita miliki, maka kita akan berbahagia. Jika kita miliki, kita akan berbahagia. Kenapa? Karena banyak ketaatan. Di antara pendorong yang membuat kita lakukan ketaatan itu karena kita malu kepada pencipta kita. Bahkan kadang kita meninggalkan tentunya kesyirikan, dosa yang paling besar. Itu kan karena kita punya malu. Kalau kita malu kepada Allah. Iya, makanya ketika Nabi ditanya, dosa apakah yang paling besar dari perbuatan atau yang dilakukan oleh orang? Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Kamu menjadikan tandingan untuk Allah sementara Dia menciptakanmu. Sudah Allah menciptakanmu dengan bentuk yang terbaik, sempurna. Setelah itu kamu sembah selain Allah. Dia mana malumu kepada penciptamu? Mana rasa malumu terhadap penciptamu? Apa kamu tidak malu? Yang lain yang berbuat baik, yang lain kamu ibadahi. Demikian pula amalan-amalan yang lain. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menyembah selain Allah. Allah katakan fa'budu ma syi'tum min duni. Silakan kalian ibadahi, sembah selain Allah yang kalian kehendaki dari selain Allah. Silakan. Ini jangan anggap bahwa bolehnya. Enggak, ini ancaman. Kalau kamu tidak malu, silakan kamu sembah selain Allah. Kalau kamu tidak punya rasa syukur kepada Allah, silakan kamu menyembah selain Allah. Silakan lakukan apapun yang kalian inginkan. Kalau kamu tidak malu lagi. Tapi ingat, Allah melihat apa yang kamu lakukan. Kata Allah, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Silakan lakukan apa yang kalian kehendaki. Sesungguhnya dia Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah melihat. Silakan berbuat sesuka hatimu. Tapi Allah melihat. Allah akan membalas kamu. Karena semua nanti di hari kiamat akan hadir di hadapan kita. Kita akan melihatnya, menyaksikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di Quran untuk memberikan sebuah tentunya pertakutan kepada kita semua. Jangan sampai
kita melupakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu setiap orang akan mendapatkan apa yang dia amalkan. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari itu setiap orang akan mendapatkan yang dia amalkan berupa kebaikan hadir di hadapan. Kebaikan. Wa ma 'amilat min su', dan apapun yang dilakukan berupa keburukan, semuanya hadir. Sampai nanti di antara kita ada yang berkata, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini? Catatan amalan apa ini? Tidak ada yang dia luputkan. Kecil ataupun apa? Besar. Di antara kita nanti ada yang ngomong begitu. Iya. Ada juga yang mengakui langsung kesalahannya. Seperti yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan seluruh makhluk. Ada nanti diceritakan ini untuk pelajaran kita semuanya. Jangan sampai kita orang itu. Iya, yang banyak sekali kesalahannya. Banyak sekali kesalahannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yunadu birojulin ala ru'usil khalaik. Nanti ada seorang dari kita ini dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Karena kita di sana dikumpulkan semuanya. Ya, dalam keadaan dibangkitkan di kuburan, tidak punya pakaian, tidak bersunat, tidak ada sesuatu apapun yang kita bawa kecuali amal. Jadi nanti ada di antaranya, kata Nabi, seorang yang dipanggil di hadapan seluruh makhluk, diperlihatkan kesalahannya. Dia punya kesalahan, orang ini, iya, banyak sekali. Tis'un wa tis'un sijil. 99 lembar catatan kesalahannya. Iya. Tapi yang masalah adalah, kata Nabi, kullu sijilin maddal basar. Setiap lembarnya itu sejauh mata memandang. Kesalahannya kan semua tercatat, semua hadir. Satu lembar sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Nah, ini 99. Ditanya oleh Allah, kamu akui nggak ini kesalahannya? Dia tundukkan kepalanya, dia akui. Itulah kesalahan yang dia lakukan. Sampai ditanya, halaka min hasanah, kamu punya kebaikan kan? Karena banyaknya kesalahan yang dibilang seperti tidak ada. Tapi Allah tetap katakan kepadanya, hadiri timbangan. Kamu hari fa innaka liyauma lan tudlah. Kamu hari ini tidak akan didolimi. Artinya ini menunjukkan bahwa semua apapun yang kita lakukan itu tercatat. Tercatat. Makanya kalau kamu tidak malu, silahkan berbuat. Semuanya malaikat catat apapun yang kita lakukan. Maka ini adalah kalimat yang sangat pendek sekali. Tapi kalau kita pikirkan, ini adalah kalimat yang sangat tentunya mengerikan. Kalau kita jatuh di dalam kesalahan ini, yaitu tidak punya rasa malu. Tapi kalau kita punya rasa malu, ini kalimat membahagiakan. Karena rasa malu adalah merupakan bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Kemudian hadits ke-20, ya, 1. Kita baca karena pendek, insyaAllah. Kata beliau, al-hadithul hadiyah wal isrun. Hadits yang ke-21. An Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Hadis pendek sekali. Kata beliau dari Sufyan ibn Abdullah.
Beliau berkata, saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong katakan kepada saya sebuah ucapan yang ada dalam Islam. Artinya ini ucapan merupakan Islam. Yang mana saya tidak akan bertanya kepada seorang pun setelahmu. Yaitu ucapan kepada saya kalimat yang pendek dan itu cukup untuk kehidupan saya. Saya tidak akan bertanya lagi seorang pun setelah kamu. Setelah mendengarkan kalimat itu. Kata Nabi kepadanya, katakan, amantu billah tsumastaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah di atas ucapan itu. Katakan seperti itu. Saya beriman. Kemudian istiqomalah di atas ucapan itu sampai kamu meninggal. Maka tentunya kamu akan berbahagia. Ini pentingnya keimanan, itu tentunya sudah kita pahami. Hidup ini kalau tidak ada keimanan di dalam hati, maka kita akan seperti bahimatul an'am, hewan ternak. Bahkan bisa lebih sesat daripada mereka. Kalau tidak keimanan. Itu penting iman itu. Tapi yang paling penting keduanya. Yang kedua, kemudian kamu istiqomah. Karena kadang kita beriman tapi tidak istiqomah. Iya, dengan adanya ujian, cobaan. Karena kita tidak akan dibiarkan oleh Allah begitu saja bilang saya beriman, tapi tidak diuji. Ahasiban nas, kata Allah. Ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang itu menyangka Allah akan meninggalkan mereka, membiarkan mereka berkata kami beriman, tapi mereka tidak diuji? Tidak mungkin. Kalau kita bilang saya beriman, pasti kita diuji. Makin tinggi keimanan kita, maka makin besar ujiannya. Karena Nabi bersabda, a'dhamun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya dalam kehidupan ini para nabi. Para nabi. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak pernah dapatkan ucapan yang diucapkan kepada beliau yang orang ucapkan kepada kita. Kita paling apa? Orang bilang. Kalau kita berjenggot, kita cuma bilang kambing. Kan begitu. Kalau kita celananya tinggi sedikit, paling kita dikatakan apa? Kebanjiran. Kalau ada orang pakai cadar, paling dibilang apa? Ninja. Itu sedikit dibandingkan yang orang ucapkan kepada Nabi. Nabi dibilang tukang sihir. Kita belum pernah dibilang begitu. Nabi dibilang ke orang gila. Kita belum dikatakan orang gila. Paling kita dibilang orang sesat. Iya. Kan begitu. Kenapa? Karena orang yang paling tinggi ujiannya, paling besar ujiannya adalah para nabi. Karena yang paling tinggi keimanan itulah yang paling besar ujiannya. Iya, Nabi pernah ditikam, ditombak, di perang Uhud. Sampai patah gigi beliau. Kan begitu. Iya, kita belum pernah ditombak di jalan Allah. Belum. Iya. Ada yang pernah sudah dilempar? Iya. Saya misalnya paling tinggi diusir di masjid. Itu pun pakai SMS, WA. Ustaz, tidak boleh makin mengisi. Belum ada orang melempar masjid saat saya ngisi. Berarti kan kita masih ringan. Nabi waktu pergi berdakwah di Taif dilempar oleh penduduk Taif sampai mengalir darah. Kenapa sampai seperti itu? Karena yang paling besar ujian adalah yang para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dan semisal. Tujuannya untuk apa ini? Untuk Allah tahu siapa di antara kita yang benar keimanannya atau yang tidak benar. Kan di sana kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah ala harbin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah tapi di ujung-ujung. Kalau ditimpa oleh kebaikan, bahagia. Tapi kalau ditimpa oleh keburukan, langsung berpaling seakan-akan dia tidak pernah beriman sebelumnya. Itu di antara manusia. Maka inilah mau diuji. Kita ketika beriman,
saat kita beriman, kita dapat ujian, apakah masih tetap istiqomah atau tidak? Ini yang sulit. Makanya kata Nabi wasiatnya kepada sahabat ini, katakan kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Di atas ucapan ini, kalau kamu bisa, kamu akan berbahagia. Saya bacakan ayat tanda kebahagiaan bagi orang yang mengatakan istiqomah. Ada 2 ayat, ada di surat Fussilat 30 dan surat Al-Ahqaf 13-14. Ini tentang istiqomah keutamaannya. Kita beriman dan kita beristiqomah. Di surat Fussilat Allah katakan, Innal ladina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah. Itu dia bilang. Rob kami adalah Allah. Pencipta, pengatur, penguasa yang kami sembah adalah Allah. Tummastaqamu. Kemudian mereka beristiqomah. Itu syaratnya. Mereka berkata, Rob kami adalah Allah. Dan kemudian mereka beristiqomah. Apa yang didapatkan? Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Bayangkan, kalau kita mampu ini istiqomah, malaikat akan turun kepada kita. Apa ucapannya? Apa katanya? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Kata para ulama tafsir, jangan takut terhadap apa yang akan datang. Kalian aman. Dan jangan bersedih tentang apa yang telah lewat. Apa yang kita luputkan itu takdir. Tidak usah kalian bersedih. Akan datang aman yang telah lewat, tidak usah bersedih. Karena banyak orang hancur kehidupannya, khawatir terhadap apa yang akan datang, dan mereka terlalu bersedih terhadap apa yang telah lewat. Ini kehancurannya. Maka orang yang beriman dan beristiqomah, malaikat akan bilang, jangan takut, jangan bersedih. Ini di dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga yang kalian dijanjikan. Jadi orang beriman kemudian istiqomah, surga ujungnya. Siapa yang tidak berbahagia itu? Makanya istiqomah itu adalah kebahagiaan. Juga Allah berfirman di surah Al-Ahqaf, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sama awalnya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah. Fala khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Walahum yahzanun. Mereka tidak akan bersedih. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Oh, ini keutamaan apalagi yang lebih besar daripada ini. Mereka itulah penghuni surga. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Ini adalah keutamaan orang yang beriman kemudian istiqomah. Walaupun sedikit amalan yang kita lakukan, kalau kita mampu istiqomah, maka itu adalah kebaikan. Maka itu adalah kebaikan. Kita cukupkan, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang, hadits ke-22. Mas, apakah boleh memperjuangkan seorang wanita walaupun wanita tersebut sudah dilamar selama belum sah jadi istri seseorang dengan alasan memperjuangkan cinta sejati? Waduh. Iya. Kecantikannya tak tertandingi. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Kalau dalam syariat kita, kalau ada orang sudah dilamar oleh orang lain, kita tidak boleh melamar. Iya, tidak perlu kita perjuangkan. Ikhlaskan saja. Iya.
itu bukan yang terbaik untuk kita. Jangan sampai kita bilang cinta sejati begitu. Iya, kita salah. Cinta sejatinya orang beriman itu bukan di dunia. Cinta sejatinya orang beriman itu bukan di dunia. Bukan. Kenapa kita bilang begitu? Karena di dunia ini dua saja keadaannya. Tidak ada ketiga. Kalau bukan kita yang akan meninggalkannya, maka dia akan meninggalkan kita. Kenapa kita perjuangkan yang seperti itu? Secantik apapun perempuan, pasti akan keriput. Nah, tidak ada perempuan di dunia ini tidak akan pernah keriput. Dan pasti dia akan meninggal. Berarti dia akan tinggalkan kita. Atau kita akan meninggalkannya. Begitu saja. Kita akan meninggalkannya. Iya. Maka tidak perlu. Begitulah dunia. Kalau kita tidak ditinggalkan, maka kita yang akan meninggalkannya. Ini kita sudah ditinggalkan. Dosa itu bukan jodoh kita. Iya, kita sadar diri saja. Beriman, perkuat keimanan kepada takdir. Ini belum yang terbaik. Ini bukan yang sejati. Kalau sejati pasti datang. Kalau itu yang sejati untuk kita pasti datang. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya mematuhi apa ini? Memakai. Apa ini? Coba. Mengakui, mematuhi. Mengikuti. Memakai pay later. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Gimana ini? Akad apa itu? Jadi kita beli barang, terus bayarnya nanti dicicil. Ada apanya? Nah gini saja. Kalau ada orang jual barang, kalau kamu beli cash 1 juta misalnya, kalau kamu kredit 1.500.000, nah sah. Sini kalau ini apa ini? Oh, berarti riba. Kalau ada tambahan dari biaya yang ditetapkan, ada asuransinya, itu jadinya masuk ke riba. Tidak boleh kita pakai. Mohon nasihatnya Ustaz bagi seorang syabab yang terkadang jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Dan mohon diberi tips bagi kami ikhwal luar yang mempunyai kegiatan dalam pekerjaan. Apa ini? Kegiatan dalam bekerja. Mohon tipsnya agar kami istiqomah dalam belajar. Baik. Iya. Syabab, kita tahu syabab tak? Anak muda. Iya. Mohon nasihatnya kepada kami syabab. Maksudnya kami para anak muda. Iya. Nasihatnya seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat muda, ya, Ibnu Umar. Waktu itu masih muda sekali, sahabat yang masih muda waktu Nabi hidup. Kata Nabi kepadanya, beliau ambil tangannya, pegang tangannya Nabi, kemudian dinasihatkan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Itu nasihat yang sangat mendalam. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang lagi musafir. Kita pahami kalau anak muda itu panjang angan-angannya. Iya, dia kira dirinya akan masih hidup lama, macam-macam angan-angan panjangnya. Iya, masih panjang kehidupannya. Maka Nabi bilang kepadanya, jadilah kamu seperti orang asing. Itu jangan kamu perpanjang angan-anganmu. Kamu ini masa mudamu akan ditanya. Jangan sampai karena kamu anak muda hidup semaunya. Iya. Nanti masa mudamu akan ditanya oleh Allah. An syababik fima ablah.
tentang masa mudamu, di mana kamu usangkan, di mana kamu usangkan itu masa mudamu. Maka kamu harus pikirkan itu. Itu yang dinasihatkan oleh Nabi SAW. Makanya Ibnu Umar menambahkan setelah itu, belum nasihatkan setelahnya. Setelah belum menyampaikan hadis itu, belum katakan, ya, khud min sihatik qabla marodik. Gunakan waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Kamu sekarang lagi sehat, pakai sebelum kamu sakit. Wasyababik qabla haramik. Masa mudamu sebelum kamu pikun. Kalau kita sudah pikun, sudah tua, kadang kita mau melakukan sesuatu tapi sudah tidak mampu. Ya, sudah tidak bisa lagi. Kita mau berdiri kadang sudah tidak mampu. Kita mau jalan kadang kita tidak mampu. Maka gunakan masa mudamu sebelum kamu tua. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, itu nasihat dari beliau karena beliau dinasihati oleh Nabi tadi, wallahu a'lam. Bagaimana cara menasihati istri yang suka menonton drama Korea dengan alasan hanya mengisi waktu kosong? Masya Allah. Iya, ini drama Korea ini bahaya. Itu yang pertama, akan merusak kehidupan kita. Karena semuanya palsu. Nanti kita maunya suami tak seperti itu. Itu bahaya. Suami tak bukan orang Korea yang ucapannya lembut-lembut. Orang Makassar. Ya ucapannya cepamoko. Kan begitu. Akhirnya nanti kita akan merasa bahwa ini suami tak adalah orang yang tidak bagus akhlaknya. Kenapa? Terpengaruh dengan drama Korea. Akhirnya nanti kita minta pisah karena menuntut kesempurnaan. Kenapa? Karena kita nonton drama Korea tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Saya pernah baca kasus yang seperti ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Alhamdulillah. Ketika beliau kumpulkan tulisan berupa kesalahan-kesalahan istri, adalah istri itu selalu menuntut kesempurnaan. Terlalu menuntut kesempurnaan dari suami. Kenapa sebenarnya bisa seperti itu perempuan? Di antara yang beliau sebutkan adalah sebabnya karena suka nonton drama Korea atau drama Indonesia, sinetron. Itu disebutkan oleh penulisnya. Iya, dia nonton film Indosiar, tidak pernah sedih. Pokoknya bahagia terus. Ada juga di sana sedih terus, begitu, menangis terus. Enggak, akhirnya seakan-akan kehidupan itu adalah tidak ada cobaan ujiannya, tidak ada marah-marahnya, tidak semuanya ucapan sayang terus, begitu. Pengaruh film. Makanya belum nasihatkan, ya kita harus jauhi yang seperti itu. Ya, karena kehidupan nyata itu tidak seindah yang di drama Korea. Iya, itu yang perlu ingatkan. Bukan saya ini, nah, yang sampai kita anggap saya ini yang buat-buat. Iya, karena kehidupan nyata tidak seperti di film. Mereka itu buat begitu karena dibayar. Karena dibayar. Iya, menangis dibayar, bersedih dibayar, ketawa terus padahal lagi sedih. Karena dibayar. Karena dibayar. Kita ini hidupnya hidup nyata. Tidak selamanya kita suami kita transfer uang dibayar. Kan begitu. Kadang ada pacen sekali-sekali sebulan begitu. Iya. Maka kita sarankan dan dinasehatkan untuk menjauhi hal yang seperti itu. Kalau kita punya waktu kosong, ada Quran 30 juz. Iya. Quran 30 juz kita bisa baca. Sehari kalau kita mampu baca satu halaman. Satu halaman berapa huruf? Jangan, nggak usah kita jauh. Kita baca surat An-Nas. Surat An-Nas. Ada 20 kata di dalamnya. Disebutkan ada lebih dari 70 huruf. 92 huruf dihitung. Satu huruf 10 pahala. Coba kita ulang-ulang saja An-Nas. Berarti kalau kita membaca surat An-Nas, kita akan mendapatkan banyak pahala. An-Nas saja. Ya, An-Nas saja. Atau Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kata Nabi, ta'dilu sulusal Quran.
senilai dengan sepertiga Quran. Kalau kita punya waktu kosong, ulang-ulang Al-Ikhlas. Dia itu sama dengan sepertiga Quran. Atau kalau lagi bosan Quran, coba kita zikir. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Kata Nabi, kalimatani khafifatan. Khafifatan 'alal lisani, thaqilatan 'alal mizan, fil mizan. Ada dua kalimat. Ringan di ucapan, berat di timbangan. Ringan di ucapan, berat di timbangan. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Ucapkan saja kalimat itu. Kalau kita kosong, lagi tidak masak, lagi tidak membersihkan rumah, lagi tidak mengurus anak, coba kita baca-baca itu kalimat. Kalimat itu. Supaya nanti, masalahnya perempuan itu aksar ahli nar. Dia aksar ahli nar. Perempuan itu adalah penghuni neraka paling banyak. Penghuni neraka paling banyak. Iya, belum lagi nanti ditambah. Akhirnya nonton film Korea, kita cinta artisnya. Oh, kita cinta orang kafir nanti, bahaya. Ingat tak kata Nabi SAW, almarhum ma'aman ahabba. Seorang nanti di hari kiamat bersama dia yang dia cintai. Kita mau bersama artisnya. Kan tidak ada di antara kita yang mau. Maka pikirkan. Pikirkan apa yang baik untuk kita. Ustaz, bagaimana hukum sholat goib? Padahal si mayit sudah disolatkan sebelumnya. Kalau kita belum mensolati, boleh. Kalau memang kita belum mensolatinya, dibolehkan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hal tersebut hanya saja ya perlu kita ketahui, sebenarnya yang dinukil dari Nabi SAW adalah sholat goib itu kan hanya terjadi pada Raja Najasyi. Di Raja Najasyi ini dia Muslim, beriman. Tapi kaumnya tidak ada yang tahu kalau dia Muslim. Sehingga dikuburkan dengan cara Nasoro. Dan dia Nasoro di tempatnya, Najasyi di Afrika. Akhirnya ketika dia meninggal, Nabi umumkan di para sahabat. Ya, wahyu dari Allah. Bahwa Najasyi hari ini telah meninggal. Maka beliau keluar ke lapangan, mereka bersof dan sholat goib. Artinya kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat goib itu pada orang yang tidak ada yang mensolatinya. Iya, adapun kalau sudah ada yang mensolatinya, sudah gugur kewajiban. Karena sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya, kalau sudah ada yang melakukannya, gugur dosa dari yang lain. Hanya saja ya, jadinya sunnah. Jadinya sunnah, wallahualam. Silakan. Kita makan biji pala, buah pala, manisan pala. Baik, kalau buah pala Pak itu memabukkan. Jadi kalau kita makan, berdasarkan penelitian, sudah diteliti bahwa buah pala itu memabukkan. Jadi kalau kita makan langsung haram, karena dia memabukkan. Tapi kalau jadi bumbu masakan, itu enggak. Karena kita enggak makan buah pala, tapi kita makan masakan. Iya, kan masih buah pala, Pak. Tapi yang dijadikan manisan apa? Kan buah pala. Jadi kalau langsung haram. Karena dia memabukkan. Apakah ada pahalanya kalau kita bersedekah kepada orang yang tidak sholat? Atau kepada orang yang non-muslim? Bersedekah kepada orang yang tidak sholat atau kepada yang non-muslim. Kalau kita bertanya pahala ada, tetap ada pahalanya. Ada seorang ya kasih minum anjing masuk surga. Berarti kan begitu. Berarti bersedekah itu walaupun kepada hewan. Bahkan kata Nabi SAW, man zar'a ya syajaratan akala minhu at-tayr wal hawam wan nas wad dawab. Siapa yang menanam sebuah pohon, kemudian pohon ini berbuah, maka dimakanlah oleh burung, dimakan oleh hewan, dimakan oleh manusia, maka setiap yang makan itu nilainya sedekah. Ini kan umum. Ini adalah
umum. Hanya saja ya namanya orang bersedekah kan pasti mau manfaatnya yang mengalir terus. Ya, yang mengalir terus itu ya harus di tempat juga yang bermanfaat, di orang yang bermanfaat. Kalau kita kasih ke muslim misalnya, dengan sedekah kita itu dia kuat sholat, hanya dia bersedekah juga, maka kita akan mendapatkan pahala menjadi sebab tanpa mengurangi pahala tadi pelakunya. Itu kan kita tidak mau pahalanya sedikit. Kita pasti mau pahalanya lebih banyak dan terus mengalir. Itu wallah. Apa hukum menyatakan kepada lawan jenis Ustadz tapi tidak ada niatan untuk berpacaran ataupun mendekati zina? Menyatakan apa? Tidak ada. Hukum menyatakan kepada lawan jenis Ustadz tapi tidak ada niatan untuk berpacaran ataupun mendekati zina. Menyatakan cinta? Sama. Iya. Niat tidak ada dibilang niat. Kalau kita ucapkan pasti kita niatkan. Masa ada orang berucap tidak niat? Berarti kita lagi ngigo. Kan begitu? Berarti kita lagi tidur. Iya. Yang tidur ngomong sesuatu. Ada orang lagi tidur. Saya bilang saya bunuh kamu. Misalnya lagi ngigo. Tidur ini. Iya. Apa hukumnya ucapan ini? Tidak bernilai dosa. Adapun dalam keadaan hati kita hadir, kemudian kita ngomong, itu akan bernilai dosa. Iya. 1 menit. 1. Panjang. Saya dikasih sedikit ini. Apa hukum meninggalkan sholat? Hukum meninggalkan sholat tergantung. Kalau kita menentang kewajibannya, kita orang kafir. Karena Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka bertobat, dia mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka dia saudara kalian seagama. Berarti kita pahami dari situ, kalau ada orang cuma bertobat, tapi tidak sholat, tidak mengeluarkan zakat, bukan saudara kita. Artinya apa? Kafir. Karena menentang kewajibannya. Adapun karena malas, mayoritas bilang belum kafir. Dia tidak sholat karena malas saja. Maka belum kafir, masih muslim. Cuman dikhawatirkan, ini dosa lebih besar daripada zina. Karena meninggalkan rukun Islam. Rukun Islam. Walaupun di sana ada yang mengatakan kafir. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini hukum orang meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Pas. Baik. Kita cukupkan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.